tadi kan kita bahas soal komunikasi. Sebenarnya relawan tuh biasanya kalau ketemu sama korban, komunikasi apa yang dibangun pertama kali? Biar kita tuh nggak salah, biar sensitifnya mereka atau perasaan mereka tidak terlukai dengan kondisi mereka sedang kena duka gitu. Apa yang sebenarnya perlu kita lakukan sebagai seorang relawan ataupun orang pribadi kita mau langsung bantu? Sebetulnya komunikasi menurut gue bukan cuma kita ngomong pakai mulut ya. Dengan mendengarkan juga itu adalah bagian dari komunikasi kita. Kadang begini, ketika kita datang ke lokasi bencana, mereka kan bukan cuma kehilangan harta benda, bahkan keluarga terdekat, anak, bahkan mungkin suami atau istri. Jadi kadang pertama sekali kita hanya butuh mendengarkan luapan emosi mereka. Betul. Dan yang kedua, kita harus bisa juga memvalidasi perasaan mereka. Itu tadi tekniknya mendengarkan. Dengan begitu kita bisa memvalidasi perasaan mereka. Oh, mereka itu butuh apa? Kasih motivasi gue biar gue nggak jadi relawan. Jadi relawan itu edik. Jadi relawan itu candu. Relawan itu berperan, bukan baperan. Halo Kang Aping, selamat datang di podcast Jago Cuap. Terima kasih sudah hadir. Iya, alhamdulillah nih setelah berapa lama. Bener, setelah berapa lama menunggu tadi dan bertahun-tahun kita sudah berjumpa. Sebenarnya pokoknya yang schedule-nya padat. Alhamdulillah, amin. Masya Allah, kan sama-sama padat ya kan. Alhamdulillah. Kita sama-sama relawan, ya kan. Dirimu bedanya hanya dalam bidangnya aja. Kita sama-sama relawan menghibur hati orang yang sedang kecewa gitu. Tapi kalau Koko rela melawan sebetulnya. Rela melawan. Kalau kamu relawan, rela berkawan. Itu diantaranya. Oke, kita kan udah kenal lama ya, terutama dari semasa gua kuliah. Itu kan kenal Kang Aping atau Kang Asep sebagai seorang relawan. Yang mana relawannya adalah lembaganya adalah Atap Indonesia. Aku tuh sebenarnya penasaran juga gimana cara berkomunikasinya orang relawan. Karena kan ini podcast Jago Cuap ya, kita ngomongin soal cuap, gimana cara komunikasi dan gimana cara menghadapi nanti langsung dengan orang-orang yang terkena bencana gitu. Nah kita akan bahas ke situ. Tapi aku mau tanya dulu sih, ini hal momen yang dulu aku masih penasaran sampai sekarang. Sebenarnya dari bayi sih gue penasaran gitu. Emang dari bayi dulu ya? Bukan langsung segede gini gitu. Oh iya lagi. Aku pengen buka pertanyaan dari what the reason you create Atap Indonesia. Sebenarnya kalau bicara Atap Indonesia, bicara historical background saya ya. Cukup panjang kayaknya, durasinya nggak bakalan cukup. Cuma paling tidak entah kenapa itu kayak panggilan jiwa aja. Panggilan hati. Panggilan hati. Karena sebelum Atap Indonesia ini lahir, kalau Atap Indonesia kan lahirnya 2019. Sementara saya sendiri kan dari 2009 itu jadi relawan kemanusiaan. Yang bikin sadar jadi relawan itu panggilan hati. Betul. Lebih tepatnya waktu itu 2009, saya masih ingat banget waktu itu saya sebetulnya masih kuliah juga, kuliah sambil kerja. Waktu itu sempat tinggal di Batam. Oh di Batam. 2009 kalau misalnya Koko udah lahir pasti inget. Oke, maaf tinggal di Batam kok nggak jualan handphone? Sempet dulu. Sempet ternyata sempet guys. Sempet. Oke. Intermezzo aja. Apa namanya? Jadi ada berita kalau dulu kan belum kayak sekarang medsos. Iya. Saya sempat nonton di televisi, terus di koran segala macam. Itu Situ Gintung jebol waktu itu. 2009 bulan September kalau nggak salah ya. Tapi mohon maaf kalau misalnya seingat saya Septemberan lah. Nah dari situ jadi kayak ada rasa wah gue harus pulang nih, harus ngebantu saudara-saudara di sana di Jakarta, karena waktu itu di Ciputat ya Situ Gintung itu. Kita terjun daftar lah jadi relawan untuk bantu gimana yang bisa gue bantu, karena gue juga sadar kapasitas gue di relawan belum apa-apa. Cuma paling tidak apa nih yang bisa gue bantu di sini. Nah waktu itu tugas pertama kali. Tugas pertama kali masuk relawan apa nih? Itu
ada PLKes, pelayanan kesehatan. Jadi bukan di fase emergensinya. Jadi bukan di fase ketika itu evakuasi jenazah segala macam, bukan. Udah semingguan lewat lah. Ada PLKes, pelayanan kesehatan. Kita ngedampingi dokter. Jadi kayak dokter itu butuh apa kita siapin. Terus nyatat-nyatat obat segala macam. Nah, ketemu para penyintas. Dari situ kok apa ya? Jadi kayak makin panggilan hati tuh makin kuat ya. Betul. Karena ngelihat situasi yang terjadi bikin lu jadi makin gua kayaknya memang harus bantu. Nah, itu. Dari cerita lu yang pertama kali kan gara-gara ada yang dilihat, dari situ makin termotivasi lagi untuk memang membantu panggilan jiwa dan is life, kayaknya hidup gua di sini gitu. Hidup gua untuk bantu banyak orang. Lu nggak pernah ngerasa takut nggak momen atau apa yang bikin takut kayak karena kan apalagi kalau udah lama gini kan kejadian-kejadian yang darah segala macam atau melihat wah itu panik banget, berarti kan mental jadi seorang relawan juga bukan hanya sekedar mau jadi relawannya. Sebetulnya awalnya sih iya, makanya waktu itu kita sadar diri, tidak pernah terlibat di fase emergensi, di fase evakuasi segala macam yang berkaitan dengan darah. Tapi akhirnya gue juga harus mendalami itu, makanya di relawan itu kan bukan cuma semangat aja, bukan cuma panggilan jiwa aja, tapi kita juga butuh skill, kita juga butuh latihan, butuh pendidikan. Nah akhirnya karena gue udah bukan apa ya, kayak nyaman gitu ya ikut juga pelatihannya sampai kayak water rescue, bahkan untuk jungle rescue kita waktu itu hampir seminggu kita dilatih langsung sama BSG. BSG itu Basarnas Special Group. Jadi Kopassusnya Basarnas lah di Cireme. Tapi karena passionnya ada di situ, akhirnya ya udah ketakutan itu jadi hilang dengan sendirinya. Ditambah dengan skill ditambah, terus ilmunya dicari kayak gitu. Ngomongin soal skill, kita kan ini di podcast Jago Cuap lagi-lagi gue selalu akan ngorek dan lu kebetulan adalah tamu pertama dari podcast Jago Cuap. Ini first time ya, tamu pertama untuk VOP profesi lain nih. Waduh ya, terima kasih. Nah, gue pengen selalu ngangkat nanya VOP dari cara mereka komunikasi ya. Seberapa penting skill komunikasi atau cuap di dunia relawan? Penting banget. Makanya gue sepakat juga sebelum kita kelewat ya, mumpul lagi inget. Gue salah satu orang yang emang mengikuti Koko. Kita juga orang yang konsisten dengan public speaking, akhirnya bikin Jago Cuap. Gue sangat mendukung. Karena apa? Bukan cuma di relawan ya. Gue yakin di setiap profesi apapun ya kita butuh komunikasi. Begitupun dengan relawan. Jadi yang gue sampaikan di awal, jadi relawan bukan cuma butuh modal mau aja ya, tapi harus punya skill juga. Siap aja, tapi juga harus punya skill. Dan di antara skill yang paling dibutuhkan juga itu adalah public speaking itu. Betul. Komunikasi. Ya, karena kita kan apalagi bicara bencana, Indonesia itu bisa dibilang kalau kata guru saya orang BNPB menyampaikan Indonesia itu supermarketnya bencana. Jadi potensi bencana ada di situ. Iya, besar. Puting beliung, tsunami, likuifaksi, korupsi. Yang apalagi itu bencana sangat luar biasa itu ya. Yang baru banjir. Sehingga itu kita butuh komunikasi. Kayak saya misalnya, kalau di Sukajaya itu masih dalam teritori yang sama. Saya orang Bogor, jadi secara bahasa mungkin tidak jauh berbeda. Tapi bagaimana ketika kita dikirim ke Papua, bahasanya beda, ke Sulawesi gitu ya. Kalau kita tidak paham dan tidak tahu ilmu komunikasi, kayaknya susah juga gitu. Antara relawan yang berada di garis depan ketika ada bencana itu juga harus punya
keterkaitan atau saling berhubungan dengan yang di belakang, yaitu donatur. Donatur, nah, kita juga harus menjalin komunikasi dengan donatur. Gitu. Jangan sampai kita misalnya datang ke lokasi bencana, kita sudah assessment di lokasi bencana butuh apa-apa, tapi kita tidak bisa mengkonversi itu jadi donasi gitu ya. Itu susah juga ketika kita tidak punya skill komunikasi. Ya penting juga kan untuk kita bantu mensosialisasikan ini untuk bantuan segala macam. Betul. Itu salah satu influencer dan komunikasi ini sangat ngebantu sekali untuk dunia relawan. Banget. Salah satunya untuk open donasi. Iya. Nah, apalagi kalau kita sekarang rame-rame di sosial media, rame-rame speak up ya tentang bencana yang terjadi di saudara kita. Salah satu contohnya Peri Irwandi kan, 24 jam bisa 10 miliar. 10 miliar. Kan luar biasa ya. Itu kan salah satu tanda komunikasi dan kita bisa sosialisasi tentang karena Bang Peri Irwandi itu jago. Dia kayak ngerawat followernya, kayak berkomunikasi kayak layaknya ketemu aja langsung. Betul. Gitu. Kita orang Indonesia tuh semuanya empati. Betul. Empati dan mau memberi, tapi kepada siapa dia memberinya. Betul. Orangnya memang harus terpercaya gitu. Kita ngasih pajak aja mau gitu kan. Iya. Apalagi untuk membantu jor-joran ke 10 sampai 10 miliar kita lihat. Tapi sebelum itu teman-teman yang nonton ini yang kalau mau open donasi kita udah taruh barcode di sini. Ini ada barcode, boleh langsung donasi ke Atap Indonesia. Jago Cuap bisa support untuk saudara-saudara kita di Sumatera. Dari Atap Indonesia juga teman-teman sudah ada yang turun di sana. Alhamdulillah sudah. Boleh diceritakan seperti apa kejadian pada saat di sana yang sekarang saat ini kondisinya seperti apa? Iya, tanggal 29 baru bisa berangkat dan itu tidak langsung tembus ke Aceh Tamiang karena itu lokasi paling terparah ya. Bahkan mohon maaf korban jiwa yang paling banyak itu di sana. Kita awal tembus itu ke Sibolga. Sibolga juga salah satu titik yang emang parah di Sumatera Utara. Karena ini ada 3 provinsi ya kan, Sumatera Barat, Sumatera Sibolga, Utara, sama Aceh. Aceh ya. Nah, kalau kita ngelihat bahkan di media sosial itu banyak yang memverifikasi seperti Ustadz Salim Villa yang menyampaikan bahwa di media sosial yang kita lihat itu 10%-nya daripada aslinya di lokasi gitu. Di aslinya lebih mencekam. Lebih mencekam daripada di media sosial. Nah, sekarang aja sampai hari ini itu sudah 916 korban jiwa yang sudah meninggal. Ada sekitar 300 orang yang masih hilang gitu. Dan alhamdulillah Atap Indonesia hadir karena itu tadi keterpanggilan jiwa kita. Jadi kalau kami yakin bahwa apa yang disampaikan guru kita, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni ahihi gitu. Kalau misalnya kita ngebantu orang-orang, ngebantu saudara-saudara kita, yang akan ngebantu kita itu bukan orang yang kita bantu. Misalnya gua nih ngebantu Koko, tapi nanti yang akan membantu gua nih belum tentu Koko. Tapi siapa? Allah langsung yang akan membantu. Jadi kita percaya itu sih. Lu selalu percaya itu ya. Yang kejadian di Sumatera adalah bencana yang sangat membuat kita sangat terpukul, sedih juga dengan kejadian yang itu kalau lihat di sosial media sangat begitu mencekam sekali dan gue bisa lihat langsung di video-video yang beredar di FYP sampai ada anak kecil yang terbaring sudah tidak bisa bernapas dan baru kemarin tim kita di lapangan itu menemukan satu keluarga, ada ini yang paling miris, ada salah satu balita baru usia 6 bulan di keluarga itu yang 8 hari belum makan karena bantuan belum nyampe. Nah itu bantuan itu sambil mencari aksesnya sangat begitu karena sulit aksesnya iya. Kalau bicara logistik apalagi hari kedua, hari ketiga dan sekarang gitu logistik banyak. Cuma untuk distribusinya memang yang sulit karena aksesnya yang terbatas. Bahkan ada beberapa titik yang memang hanya bisa dilalui jalur udara. Jalur udara ya. Tapi sebetulnya nggak boleh juga dilempar dari. Iya, tetap sebenarnya itu harus masih humanis ya. Harus tetap humanis. Nah itu kan cara persuasif kita, cara berinteraksi sama masyarakat. Betul. Kan? Nah itu harus bisa memberikan komunikasi yang empati sama mereka, komunikasi yang bukan hanya dari verbal tapi dari gesture, cari sikap. Bahkan jangan sampai mengeluarkan statement justru
membuat kita emosi gitu. Bener, banyak banget sekarang yang statement yang membuat kita emosi. Komunikasi ya. Bener. Hanya komunikasinya mungkin salah, akhirnya bukan empati yang keluar, justru yang kita dengar malah gue juga emosi gitu dengarnya. Relawan juga malah jadi emosi gitu kan. Apalagi yang bilang mencekam hanya di sosial media, tidak mencekam di kayaknya orang-orang yang kayak gitu harus 2 SKS di Jago Cuap ya. Belajar public speaking dulu kan. Nanti kita akan bedah soal ke situ. Tapi untuk pertanyaan yang gue pengen sampaikan lagi, yang pengen tanyain lagi adalah terkait tadi kan kita bahas soal komunikasi. Sebenarnya relawan tuh biasanya kalau ketemu sama korban, komunikasi apa yang dibangun pertama kali? Biar kita tuh nggak salah. Biar sensitifnya mereka atau perasaan mereka tidak terlukai dengan kondisi mereka sedang kena duka gitu. Apa yang sebenarnya perlu kita lakukan sebagai seorang relawan ataupun orang pribadi kita mau langsung bantu? Sebetulnya bicara pengalaman saya sendiri, correct me if I wrong ya. Kalau cara ngomongnya komunikasi, sebetulnya komunikasi menurut gue bukan cuma kita ngomong pakai mulut ya. Dengan mendengarkan juga itu adalah bagian dari komunikasi kita. Kadang begini, ketika kita datang ke lokasi bencana, mereka kan bukan cuma kehilangan harta benda, bahkan keluarga terdekat, anak, bahkan mungkin suami atau istri. Jadi kadang pertama sekali kita hanya butuh mendengarkan luapan emosi mereka. Betul. Dan yang kedua, kita harus bisa juga memvalidasi perasaan mereka. Hadir juga. Hadir gitu. Jadi kayak ya kita memang bukan cuma mendengarkan masuk kuping kiri keluar kuping kanan, emang benar-benar mendengarkan dan kita bisa memvalidasi perasaan mereka dan itu salah satu komunikasi awal ketika kita bisa ngerasain yaudah kita datang ke sini untuk menjadi bagian dari keluarga ibu, untuk menjadi hadir bersama mereka, merasakan apa yang mereka alami. Betul. Benar-benar perasaan yang hadir itu adalah kita bukan hanya sekedar ibu yang sabar ya. Kadang-kadang jadi kita datang ke situ emang untuk mendukung saudara-saudara kita, mendukung ibu kalau misalnya kita bicara dengan ibu, atau mendukung bapak kalau yang kita ajak bicaranya bapak-bapak gitu. Setelah itu tadi ya prosesnya, setelah kita mendengarkan dulu. Kadang kok kita beberapa kali datang ke lokasi bencana tidak bawa apa-apa dulu, tidak bawa tinggal langsung bawa barangnya, sembako enggak ya? Karena yang mereka butuhkan juga belum tentu itu. Let's say contoh waktu di Sukajaya, kita bawa logistik segala macam, sarden kayak gitu, nyampe ke titik lokasi itu kan jalan kaki jauh banget, kita pakai carrier. Di sana itu yang mereka butuhkan bukan itu ternyata, apa coba? Lilin. Karena mereka butuh penerangan. Lilin sama koreknya tentunya ya. Karena untuk bahan makanan katanya masih ada, tapi untuk lilin kayak BBM ya kayak gitu. Ya, kita juga harus tahu situasi di sana seperti apa ya. Betul. Itu juga peran dari seorang relawan juga kan. Kayak di Sumatera kondisinya, aku dengar juga dari influencer waktu itu bilang kayak mereka tuh justru di sana bukan butuh logistik yang lama gitu, karena masaknya juga mereka bingung, nggak ada kompor segala macam. Mereka perlu junk food gitu, maksudnya makanan langsung jadi gitu, siap santap gitu. Iya betul. Makanya di dalam kerelawanan itu ada istilah assessment. Jadi ketika misalnya kita datang ke lokasi, enggak semua apa yang kita punya amunisi dibawa, enggak. Kita datang tangan kosong aja. Itu tadi tekniknya mendengarkan. Dengan begitu kita bisa memvalidasi perasaan mereka. Oh, mereka itu butuh apa? Nah, itu bagian dari assessment. Sehingga kita bisa ngedata nih. Oh, kita datang ke sini lagi bawa apa nih yang mereka butuhkan. Jadi enggak mesti harus datang tiba-tiba langsung panggul beras gitu kan. Wah, enggak banget gitu sebenarnya. Pakai rompi gitu kan biar ngobrol. Nggak gitu kan konsepnya, ajak ngobrol dulu kan. Kenapa ini kalian senyum-senyum ini? Oke, berarti jadi relawan itu seberat itu ya, nggak mudah itu, benar-benar dari kata relawan itu benar-benar
rela banget gitu kan, semua tenaga, kemudian harus berpikir juga, harus bisa ngobrol juga, harus bisa menjadi penghibur juga di waktu yang bersamaan, apalagi banyak anak-anak kecil. Nah, pernah nggak ketemu sama anak kecil yang lagi bener-bener ketakutan, anak kecil itu hilang arah, gimana cara kalian untuk menghibur mereka atau pendekatan? Waktu lagi-lagi waktu di aksi pertama saya itu di Situ Gintung, karena mungkin mereka trauma dengan air yang datang secara tiba-tiba. Ada anak kecil yang ketika ngelihat air aja, mohon maaf ya, air di gelas kayak gini aja teriak gitu, kaget, takut. Tapi karena saya kan basicnya bukan psikolog, kalau untuk itu kan harusnya psikolog ya, untuk trauma healing. Kita hanya bisa sebagai psikososial lah, jadi menghibur mereka supaya mereka mereda lah ya, emosinya, traumanya, pertolongan pertamanya. Di tahap berikutnya yaitu psikolog yang datang. Makanya relawan juga itu balik lagi ya, kita butuh sosok yang rela untuk menjadi psikolog juga, bantu juga secara komunikasi lebih dalam untuk trauma healing ya, atau untuk dari anak-anak kecilnya sampai orang tua. Apalagi kalau lihat kejadian-kejadian yang sekarang pun terjadi, mereka kehilangan rumah, bagaimana juga harta bendanya juga kehilangan. Nah, momen-momen yang mungkin mereka ada yang kehilangan kakaknya gitu. Sampai ada yang gua tuh lihat di video ya, itu sampai ada bapak-bapak yang gua nggak berarti lagi karena gua belum nemuin istri gua sampai sekarang. Ada. Itu kan perlu sekali Bapak itu untuk kita tenangkan, untuk kembali kita kuatkan. Jadi selain dari korban-korban ini butuh kekuatan dari finansial, makanan dan sebagainya, mereka juga perlu kekuatan dari segi mental. Iya, betul. Teman-teman yang nonton ini, yang kalau mau donasi, kita udah taruh barcode di sini. Ini ada barcode, boleh langsung donasi ke Atap Indonesia. With Jago Cuap bisa support untuk saudara-saudara kita di Sumatera. Kita akan lanjut lagi ke sesi berikutnya. Kita break sejenak dulu. Mulai dari Atap Indonesia, dari 2009 kan terjun ke dunia relawan, panggilan hati, panggilan jiwa, sampai akhirnya di 2000 berapa diriin Atap Indonesia? 19 ya? Iya. Pasti pas Covid dong ya? Sebelum Covid ya? Sebelum Covid didirikan Atap Indonesia gitu. Kenapa sih namanya Atap Indonesia? Atap kan atas, berarti apa yang ingin dilindungi gitu kan, atas rumah atap kan, dia melindungi rumah dari hujan, dari angin gitu. Sebetulnya nama itu bukan dari saya sendiri sebetulnya, ada dari sahabat. Cuma lebih ke filosofinya, pengen lembaga ini bisa menaungi relawan-relawan di Indonesia gitu. Atau kalau itu mungkin terlalu muluk-muluk, paling tidak si Atap Indonesia ini bisa menaungi orang-orang yang punya frekuensi yang sama dengan kita, yang jadi punya wadah keterpanggilan jiwa yang sama. Kalau Jago Cuap kan kita punya wadah buat orang yang mau belajar public speaking. Itu, berarti Atap Indonesia adalah wadah untuk teman-teman yang mau jadi relawan, kita fasilitasi. Tempat teman-teman untuk mengaktualisasikan diri gitu. Karena di Atap Indonesia itu punya 3 fokus program. Pertama literasi dan edukasi, kedua pemberdayaan masyarakat, ketiga sosial kemanusiaan. Jadi yang pertama ini dulu sebetulnya aksi pertama kita. Kita punya namanya program Gerbek Baca. Berarti Atap Indonesia ini, Atap Indonesia ini bukan hanya sekedar relawan yang membantu di bencana aja. Betul. Boleh dilanjut, differentnya apa? Nah, pertama ya, aksi kita pertama itu tadi Gerbek Baca. Jadi kita teman-teman itu punya keinginan punya perpustakaan di setiap pelosok, di setiap kampung. Makanya kita punya program Gerbek Baca. Gerbek Baca sendiri sebetulnya adalah singkatan dari gerbek rumah. Bukan. Gerbek Baca itu apa ya? Gerakan berbagi buku bacaan. Jadi kegiatannya kita datang ke lokasi yang memang sudah kita asesmen terlebih dahulu, kita survei gitu ya. Tapi yang benar-benar terpencil, kayak pokoknya yang jauh banget lah, desa tertinggal. Kita ke sana itu bawa buku bacaan. Nah, datang ke sana, apa yang kita lakukan? Kita ngumpulin anak-anak nih. Anak-anak yang ya pokoknya yang
Seneng gemar SD sampai SMP lah. ya. Kita gelar buku bacaan, terserah mereka mau baca buku apa. Tapi yang anak-anak kecilnya kita juga sediakan mewarnai gambar, mensosialisasikan tentang literasi juga. Berarti teman-teman Atap juga benar-benar langsung belajar tentang menjadi seorang storyteller juga kan, bisa bercerita kepada anak-anak dengan literasi. Bahkan kalau nggak salah sempat juga sama Koko ya. Kita kan untuk kolaborasi untuk tentang storytellingnya segala macam. Itu hal yang menarik sih, yang different, yang menurut aku dari Atap Indonesia yang Kang Aping cerita juga bedanya. Jadi benar-benar relawannya bukan hanya di bencananya aja. Artinya kalau lembaga ini fokus di bencana, kalau nggak ada bencana ngapain? Berarti libur dong, berarti ngapa-ngapain dong gitu. Berarti kegiatan selain dari mungkin persiapan juga sebagai tim dari relawan Atap Indonesia untuk terbiasa berinteraksi dengan anak-anak nanti ketika ada bencana. Kemudian udah terbiasa juga bersosialisasi. Itu kan terlatih juga komunikasi yang nanti ketika terjun dengan kejadian apapun yang bisa dibantu, udah siap nih teman-teman dari relawan. Yang kedua itu programnya apa? Kalau kedua itu kayak pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. Oke, gue juga lihat Atap Indonesia tuh teman-teman ini keren banget ya, tim semua. Itu bergerak juga, gue lihat tuh punya program bedah rumah juga ya. Apa bangun rumah? Ada. Namanya bedah rumah dua Pak. Kenapa alasannya? Kenapa sih mau? Maksudnya apa sih yang memotivasi Kang Aping? Atau ide out of the box apa yang muncul di kepala? Kok mau ngebangun program yang kedua itu? Karena waktu itu kita dapat cash. Saya sedikit cerita ya Bapak ya. Karena waktu itu kalau nggak salah saya juga sempat ngontak Koko kalau nggak salah. Jadi ada salah satu, mohon maaf, ada tunanetra. Karena beliau tunanetra, jadi di rumahnya itu beliau nabun. Nabun itu apa ya bahasa Sundanya itu? Mirunan ya, nabun. Oh, mirunan. Karena ya namanya tunanetra yang ngelihat, akhirnya rumahnya hangus terbakar semua. Nah, masuk tuh ke DM kita bahwa ada Pak Anu di daerah Anu kondisinya seperti ini, kayaknya butuh teman-teman deh untuk lihat ke sana gitu, sehingga kita juga datang ke sana, kita asesmen ke sana. Luar biasa, kita juga sampai ya meneteskan air mata lah. Jadi si Bapak ini tunanetra hidup berdua sama anaknya, cuma mohon maaf anaknya juga ini ya punya keterbatasan gitu, berkebutuhan khusus. Nah dari situ akhirnya kita timbul, ya udah kita bikin program berdua itu awalnya. Jadi bedah rumah dua Pak. Alhamdulillah nggak sampai 2 bulan itu rumahnya sudah kita bangun, meskipun tidak permanen ya, semi permanen lah, lengkap juga. Dari orang-orang baik, ada isinya. Masya Allah, luar biasa. Karena di situ juga ada motor yang terbakar, motor anaknya. Jadi sempat juga ada yang memberikan, mendonasikan. Tapi luar biasa ya, ini salah satu program yang begitu membantu dengan kondisi rumah yang tadinya terbakar kan. Artinya berarti bergerak di apapun kegiatan-kegiatan yang sosial hubungannya, yang membantu sesama. Sesuai tagline-nya kan, sinergi baik ya. Betul. Memberikan bersama sinergi. Membantu sesama. Dan program itu hadir ketika ada cash dulu gitu. Cash dulu baru kita create gitu kan. Create programnya. Dan alhamdulillah berarti sudah berapa rumah lah yang total berarti kalau untuk sekarang perjalanan udah berapa rumah yang dibantu? Karena rumah itu secara nominal angka juga cukup besar ya. Sampai saat ini kita tidak terlalu banyak, ada sekitar 7 rumah. 7 rumah. Dan itu tidak cuma di Bogor, ada juga yang di Cianjur, ada yang di Garut. Gitu. Oh berarti kan home base-nya atau base camp-nya Atap Indonesia kan di Bogor ya? Betul. Dan tapi untuk membantu kita kemanapun selagi itu bisa bermanfaat dan Insya Allah membantu sesama ya tujuannya. Kita mampu. Ya insya Allah kita bantu. Tapi dari Atap Indonesia, momen apa yang sejauh ini dari Kang Aping bersama tim yang itu dilakukan sampai sekarang terkenang banget, memorable, hal apa yang dilakukan sama tim Atap Indonesia itu menjadikan memorable, membuat Kang Aping juga sampai saat ini masih terasa
dukanya atau sampai meneteskan air mata dan penuh banget dengan perjuangan? Saya kalau cerita ini sebenarnya suka kayak berkaca-kaca. Kalau saya sebetulnya cengeng orangnya. Yang paling memorable dan yang paling nggak bisa dilupain sebetulnya banyak ya. Cuma ada momen emang dimana ini kok kayak bener-bener keinget terus. Itu ketika kita diberi kesempatan untuk bisa mengantarkan bantuan ke Palestina. Ke Palestina langsung gitu. Jadi karena selama ini dari 2009 saya jadi relawan, itu memang beberapa kali jadi tim fundraising, kita galang donasi untuk Palestina, tapi belum pernah sempat langsung ke sana gitu ya. Nah di 2004 tepatnya di bulan Ramadan kita diberi kesempatan untuk langsung ngantarin bantuan ke sana gitu. Ketemu dengan anak-anak Palestina yang memang hampir mayoritas mereka yatim piatu, udah nggak punya bapak, udah nggak punya ibu gitu, tinggal di camp-camp pengungsi aja gitu. Kita datang ke sana itu kayak gimana ya, emosional aja. Maksudnya yang kemarin gue bantu cuma bisa lewat doa, terus lewat galang donasi, sekarang bisa nyampe ke sini gitu. Itu sih. Ada sebenarnya banyak ya. Apa yang pertama kali lu lakukan ketika melihat anak-anak di sana? Meluk sih. Langsung peluk. Karena anak-anak di sana ya Allah udah mah secara apa ya? Mungkin secara pemikiran mereka kayak lebih dewasa gitu ya. Pinter, terus ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu ya. Anak-anak yang memang seusia mereka itu puasanya bukan di Ramadan aja, paham kan ya? Maksudnya mereka sering banget puasa di luar Ramadan juga. Karena apa? Karena ya keterbatasan itu tadi. Ya pertama ya meluk mereka. Oke. Karena kata itu momen yang luar biasa. Tapi baik lagi, kan itu penuh resiko banget bro ke sana tuh tantangannya. Gimana? Nggak tahu ya, karena kita juga secara lembaga bukan cuma Atap Indonesia saja. Jadi kita dengan NGO lain, dengan lembaga-lembaga yang lain yang berkolaborasi dengan Atap Indonesia gitu. Sehingga untuk resiko itu ya kita tanggung bareng-bareng lah. Meskipun sebetulnya waktu itu emang lagi eskalasi Israel dan Lebanon itu lagi gencer-gencer itu. Kan? Bahkan persis saya pulang dari sana itu kejadian yang ada salah satu mobil yang dibom sama Israel yang sampai bolong itu. Oh langsung lihat langsung tuh kejadiannya. Itu kejadian yang menakutkan, pernah langsung dilihat. Maksudnya gini, nggak lama saya dari Palestina itu kejadian yang kalau teman-teman buka di Google mungkin masih ada ya. Yang mereka itu relawan dapur internasional. Dan isinya juga ada orang Australia kalau nggak salah, orang Swiss, ada orang mana-mana lah. Kelihatan dari ininya kan, dari paspornya kan. Itu mereka meninggal semua gitu. Jadi resiko itu ada memang. Cuma karena kita lagi-lagi berkolaborasi dengan yang lain, ya saling menguatkan dan ya bismillah aja gitu. Gitu sih. Tapi itu kan berbicara perjalanan yang cukup luar biasa kan di sana dalam momen yang buat Kang Apik tuh sampai sekarang masih membekas di hati ya. Bahkan kayaknya pengen banget lagi ke sana lagi ya. Boleh sambil santai minum. Udah minum? Asik. Ini udah mulai berat nih pembahasannya. Apa momen berat menjadi seorang relawan yang orang lain gak tahu dari kamu? Yang orang tuh gak lihat. Apa sih, seberapa berat menjadi seorang relawan? Relawan itu berat, biar aku aja. Berat sih kok. Pasti berat kan? Ketika misalnya ada panggilan kemanusiaan lah, panggilan tugas. Terlebih ketika lokasinya jauh. Otomatis kan kita harus meninggalkan keluarga. Ninggalin keluarga kan kalau bahasa Sunda mah kita berangkat bawa beteng, ninggalin beteng gitu ya. Bener. Artinya kita bawa perut,
ninggalin perut juga. Bener. Nah, jangan sampai ketika misalnya kita berangkat untuk secara kayak hero gitu nolong orang, orang yang kita cintai yang kita tinggalkan, nah makan apa gitu. Tapi kan berbicara soal itu kan dirimu tuh udah mengabdikan diri menjadi relawan ya dari 2019 sampai sekarang. Artinya kan habis di situ tuh waktunya. Gimana untuk ekonomi dirimu segala macam? Nah ini sebetulnya ini juga yang harus teman-teman ketahui gitu ya. Jangan sampai timbul paradigma bahwa Kang Aping nih jadi relawan tapi hidup terus segala macam. Jangan gitu kan. Jangan-jangan lo open donasi buat diri sendiri gitu. Dan memang kalau idealnya kita jadi relawan itu yang memang sudah cukup dengan dunianya lah. Cukup dalam arti bukan berlebih ya. Artinya secara materi untuk orang yang kita tinggalkan ataupun untuk kita itu udah ada. Artinya ada usaha lah. Usaha yang memang berjalan, usaha yang memang kita bangun gitu. Jadi ketika kita ada tugas pun ya nggak terlalu mikirin gimana gitu. Karena itu tadi jangan sampai orang punya pemikiran yang enggak gitu. Benar. Dan alhamdulillah di Atap Indonesia juga. Kalau Atap Indonesia nih yang harus Koko ketahui dan teman-teman ketahui. Kalau di NGO lain mungkin ya di lembaga-lembaga lain itu lebih ke social worker harusnya karena mereka dibayar gitu ya. Meskipun mungkin ya ala kadarnya atau seperti apa. Kalau di Atap Indonesia sampai saat ini kita memang berbasis voluntary. Memang berbasis relawan. Berarti ada memang relawan yang dibayar ya? Kalau di NGO ada, ada. Karena memang sah-sah aja. Secara regulasi juga itu sudah diatur sama Kemensos. Emang ada di Islam juga ada. Ada kan 2,5% ya? 8 asnaf itu udah bagian daripada amilin gitu. Itu sah-sah saja. Dan bahkan kalau bicara NGO di luar negeri itu ketika ada lembaga yang potongannya lebih besar gitu. Misalnya Koko donasi 100 juta. Nah 80 jutanya itu akan dikelola oleh lembaga untuk operasional segala macam. Itu lebih dipercaya. Karena orang sana mikirnya, oh iya berarti lembaga ini kredibel, lembaga ini yang benar profesional. Karena untuk nge-manage itu juga butuh biaya besar gitu ya. Tapi kalau di kita kan pengennya, gue nyumbang 100.000 berarti harus nyampe ke penerima manfaat tuh 100.000. Nah gimana mau sustain gitu, gimana mau berkelanjutan nih lembaganya, kan lembaga juga butuh, ibaratnya butuh apa namanya, kalau kita asumsikan sebagai kendaraan ya butuh BBM, butuh bensin segala macam kan gitu. Nah yang unik di Atap Indonesia selama ini sampai saat ini itu masih voluntary, semuanya masih bentuk relawan. Jadi ketika ada program bahkan relawannya sendiri yang kadang mengeluarkan uang gitu. Nah next ke depan mohon doanya juga, mudah-mudahan kita bisa ada apa namanya, emang ada insentif lah buat relawan gitu. Karenanya di Atap Indonesia itu relawannya membuka atau membuat unit usaha. Jadi event organizer terkait dengan outbound atau dikelola lah ya. Jadi lu kalau bicaranya relawan ya udah relawan aja. Tapi kalau mau dapat cuan ya udah ikut di IO-nya gitu. Ikut eventnya, kayak misalnya besok nih tanggal 30 kita ada event gitu. Kemarin juga ada gitu. Jadi di apa namanya? Membuat kegiatan lainnya yang menghasilkan, yang profitable. Sehingga sih harapannya teman-teman itu apa namanya, niatnya masih terjaga. Jadi tidak disorientasi ya. Jadi orientasinya jangan sampai ke cuan lah gitu. Biarkan ini emang ya udah buat aktualisasi diri lo dan buat lu bawa pulang nanti di akhirat lo atau di akhir nanti. Gitu. So untuk Atap Indonesia apa goals kedepannya, atau ingin melindungi apa lagi, apa yang ingin dibagi, apa yang akan dilakukan, sinergi baik apalagi yang sudah disiapkan atau ingin dilakuin?
Harapan dan cita-cita kami untuk Atap Indonesia mudah-mudahan usianya lebih panjang daripada pendirinya. Wow. Ya, artinya ketika bicara saya usianya terbatas, mudah-mudahan Atap Indonesia tidak terbatas, long last lah, tidak terbatas dengan menebar kebaikannya, tidak terbatas dengan kebermanfaatannya gitu. Itu sih harapannya, lebih panjang usianya daripada pendirinya. Lu pernah bosan ngebantu orang gak? Sampai saat ini enggak. Gak pernah ada rasa bosan, gak pernah ada rasa capek. Gua sendiri pun masih banyak banget butuh bantuan orang gitu. Gak ada momen yang atau kata-kata dari orang lain yang bikin lu sampai mau berhenti jadi seorang relawan kayak. Ada sebetulnya. Tapi ngapain lu pencitraan deh kayaknya lu mau sempat. bantuin orang. Dan itu datang dari orang yang dulunya kita bestie lah, maksudnya dalam dulu waktu SMP itu kita punya geng-gengan lah ya. Ya orang deket lah yang ngomong kayak gitu. Jadi kan kesalnya beda ya. Beda ketika misalnya orang jauh. Lu ngomong apa juga ya udah nggak didengar. Tapi kalau orang deket yang ngomong kayak gitu kayak ya Allah benar-benar nusuk gitu ya. Lu mah jadi relawan juga pengen jalan-jalan. Gue sebelum nikah. Lu mah jadi relawan aja cuma pengen buat show up aja gitu di media sosial segala macam. Tapi udah biarin aja. Biarkan anjing menggonggong kapilah tetap berlalu. Bener sekali. Yang penting kan kita bisa bermanfaat untuk banyak orang. Iya, dari semua cerita yang lu udah sampaikan, yang kita udah dengar juga dari Atap Indonesia, sebenarnya pengen banyak lagi yang pengen kita gali, korek-korek. Satu pertanyaan buat Kang Aping. Dengan sinergi baik yang udah lo lakuin, lu pengen dikenang seperti apa sama orang lain? Setidaknya salah satu legasi yang pengen gue tinggalkan ketika gue udah nggak ada gitu ya. Ya ada Atap Indonesia gitu. Ada tempat lu bisa mengaktualisasikan diri lu, tempat lu bisa, karena yakin, kita semua yakin sejahat-jahatnya orang pasti dalam hatinya itu pengen berbuat baik gitu. Nah mudah-mudahan si Atap Indonesia ini jadi tempat untuk orang berbuat baik gitu. Itu sih. Jadi ketika gue udah gak ada, ya gue pengen dikenal sebagai relawan yang emang salah satu ya yang melahirkan Atap Indonesia itu. Tuh. Kasih motivasi gue biar gue gak jadi relawan. Jadi relawan itu edik. Jadi relawan itu candu. Relawan itu berperan, bukan baperan. Wih, keren banget. Relawan itu berperan, bukan baperan. Terima kasih Kang Aping jadi sharing hari ini, dan tadi juga quote-nya sangat menarik. Jadi relawan adalah berperan, bukan baperan. Thank you sekali lagi. Terima kasih sudah mampir di Jago Cuap. Iya. Thank you so much Kang Aping. Terima kasih banyak.